Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Fauzia dari Divisi Parasitologi, Departemen Ilmu Kedokteran Dasar, FK Unpad. Pada kesempatan ini akan membahas mengenai protozoa pada jaringan. Protozoa tidak hanya protozoa jaringan sesungguhnya, melainkan ada protozoa darah, kemudian protozoa intestinal, dan sebagainya. Hanya yang berhubungan dengan sistem reproduksi saat ini adalah protozoa jaringan. Berbicara mengenai protozoa, protozoa ini memiliki dua stage utama. Yang pertama adalah stage tropozoid dan yang kedua adalah stage kista. Stage tropozoid ini disebut juga dengan stage vegetatif atau stage proliferatif, di mana pada stage ini tropozoid sensitif terhadap perubahan lingkungan. Kemudian pada stage ini disebut juga stage patogenik karena terjadi kerusakan atau invasi pada pada jaringan-jaringan atau organ-organ daripada inang. Nah, perkembangan pada stage tropozoid ini merupakan stage yang sensitif terhadap perubahan lingkungan. Kemudian stage ini juga disebut dengan stage yang patogenik karena pada stage ini terjadi kerusakan atau invasi pada jaringan inang. Nah, kemudian proses developmentnya itu terjadi secara atau dengan cara membelah diri. Yang kedua adalah stage kista, di mana stage kista ini disebut juga dengan stage pertahanan terhadap kondisi yang tidak diinginkan karena pada tahap stage kista sudah terjadi atau sudah direspon oleh imun tubuh, sehingga cara mempertahankannya itu dengan cara membuat kista. Nah, yang akan kita bahas kali ini mengenai protozoa jaringan, yaitu mengenai Toxoplasma gondii, di mana Toxoplasma gondii ini merupakan spesies organisme bersel satu yang termasuk ke dalam protozoa yang hidup sebagai parasit. Toxoplasma gondii ini menyebabkan penyakit yang disebut dengan toxoplasmosis. Penyakit toxoplasmosis ini dapat menginfeksi semua hewan berdarah panas, juga manusia. Nah, topik yang akan kita perdalam pertama adalah mengenai etiologinya atau agentnya, yaitu Toxoplasma gondii, dan yang kedua adalah mengenai penyakitnya, yaitu toxoplasmosis. Di sini ada gambar kucing, karena kucing ini termasuk hewan Felidae, yang mana kucing ini adalah host definitif dari Toxoplasma gondii. Nah, ini merupakan gambaran dari intraseluler dan ekstraseluler dari Toxoplasma gondii. Sebagian besar Toxoplasma gondii ini intraseluler, bahkan ada beberapa sumber yang menyebutkan bahwa Toxoplasma gondii termasuk obligat intraseluler. Namun, sumber lain menyatakan bahwa terdapat sebagian Toxoplasma gondii yang hidup ekstraseluler. Ini ekstraseluler di sini adalah bersirkulasi di darah maksudnya. Nah, yang menjadi kontribusi paling besar atas penyebarannya ke perifer itu adalah yang intraseluler Toxoplasma gondii. Ini merupakan jenis stage proliferatif dari Toxoplasma gondii. Ada tachyzoid, ada bradyzoid. Bedanya, tachy itu adalah berdasarkan terminologinya adalah cepat, atau tropozoid ini sangat cepat dalam bermultiplikasi dan ini sangat berhubungan dengan fase akut. Sedangkan brady itu adalah lambat. Sehingga bradyzoid dengan kata lain adalah tropozoid yang
multiplikasinya sangat lambat dan berhubungan dengan infeksi kronis. Ini stage kedua yang termasuk stage utama yang seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu stage kista. Hanya ada yang disebut dengan pseudokista, di mana pseudokista itu terjadi pada infeksi akut. Pertama, yang kedua, dinding kistanya ini terbuat dari sel inang. Contohnya dari sel-sel fagosit, kemudian dari connective tissue. Sedangkan kista itu terjadi pada fase kronis dan dinding selnya itu terbuat dari sisi parasit. Sifatnya sangat elastis, kuat, dan tidak mudah pecah karena pada stage ini merupakan stage pertahanan dari reaksi imun tubuh yang berespon saat terjadi infeksi. Nah, kista ini paling sering terbentuk yaitu adalah di organ lung atau paru-paru dan juga di otak. Cara reproduksi dari Toxoplasma gondii ini adalah secara aseksual dan juga seksual, di mana keduanya terjadi di dalam tubuh inang definitif yaitu kucing. Fase aseksual disebut juga endodiogenik reproduction, di mana endodiogenik reproduction maksudnya adalah pembelahan aseksual yang terjadi di dalam sel atau intraseluler yang menghasilkan dua anakan. Bisa kita lihat di sini awalnya satu, kemudian mereka akan splitting atau membelah diri menjadi dua anakan. Kemudian setelah melalui fase aseksual itu ada yang disebut dengan fase gamogoni atau fase seksual, di mana pada fase gamogoni ini terjadi penyatuan antara makrogametosit dan mikrogametosit menjadi zigot. Zigot akan berkembang menjadi ookista yang imatur, dan ookista yang imatur ini akan keluar terbawa melalui feses kucing dan mengalami pematangan di tanah. Mungkin untuk ini akan saya jelaskan lebih jelas di slide selanjutnya. Di sini saya akan membahas mengenai beberapa karakteristik dari Toxoplasma gondii. Pertama, untuk energinya atau sumber energinya itu didapatkan dari oksidasi glukosa. Kemudian mereka ini mendapatkan makanan itu dengan cara penetrasi atau menempel di jaringan inang. Toxoplasma gondii ini merupakan mikroorganisme atau protozoa yang sangat bagus adaptasinya, sehingga dia bisa ditemukan di berbagai macam sel jaringan. Nah, kemudian diketahui bahwa Toxoplasma gondii ini memiliki afinitas tertentu terhadap sel-sel retikuloendotelial. Di sini saya akan membahas mengenai siklus hidup Toxoplasma gondii. Nah, kenapa tadi kucing disebut dengan host definitif? Karena di dalam intestinal kucing ini terjadi fase reproduksi secara seksual, yaitu tepatnya di mukus sel intestin dari kucing ini. Life cycle perlu kita pahami dengan betul, karena dengan memahami life cycle kita bisa memahami mengenai patofisiologi penyakit. Kemudian yang kedua mengenai cara-cara transmisinya dengan metode apa saja atau rutenya bagaimana, dan yang ketiga adalah cara memutus mata rantainya, baik itu dalam rangka terapi maupun preventif. Nah, ini sebagaimana saya jelaskan di slide sebelumnya mengenai reproduksi secara seksual, itu menghasilkan imatur ookista. Imatur ookista ini akan melakukan maturasi di tanah sekitar 1-4 hari untuk menjadi ookista yang matur. Ookista yang matur ini dapat bertahan di tanah sampai kira-kira 1 tahun. Nah, proses maturasi di tanah ini disebut juga dengan proses sporogoni. Sedangkan tadi proses
yang reproduksi seksual disebut gamogoni. Kista yang matang ini dapat menginfeksi manusia dengan berbagai macam rute. Rute pertama adalah rute langsung, yaitu saat manusia meminum cairan yang terkontaminasi atau memakan makanan yang terkontaminasi oleh ookista. Misalkan memakan sayuran yang sayuran tersebut tidak dicuci dengan baik, yang sayuran tersebut ditanam di tanah, kemudian tidak dicuci dengan baik, kemudian dimakan langsung oleh manusia ini sebagai lalap misalkan, sehingga manusia ini dapat terinfeksi Toxoplasma gondii. Yang kedua, itu saat fekal ookista yang matur ini termakan oleh hewan-hewan domestik seperti babi, domba, ataupun sapi. Nah, saat domba ataupun hewan domestik ini memakan ookista yang matang, maka ookista ini akan menjadi berbentuk kista yang terdeposit di jaringan-jaringan hewan-hewan ini, yang apabila manusia ini memakan daging hewan domestik yang sudah terinfeksi Toxoplasma gondii dan tidak dimasak dengan matang, maka manusia akan terinfeksi. Itu cara kedua. Cara yang ketiga adalah penularan transplasental. Saat seorang ibu terinfeksi Toxoplasma gondii, itu akan menularkan atau anaknya akan terkena toksoplasmosis secara yang bisa ditularkan melalui transplasental. Nah, rute yang selanjutnya adalah dengan cara melalui transfusi dari darah orang yang terinfeksi Toxoplasma gondii. Tentunya pada kejadian ini proses pengolahan darahnya tidak benar. Nah, kemudian selanjutnya juga ada referensi yang menyebutkan bisa juga terjadi saat dilakukan transplantasi organ kepada pasien-pasien yang imunosupresif, yang memiliki imun yang rendah. Nah, ini juga bisa terjadi penularan, namun sangat jarang. Nah, ini kucing akan kembali terinfeksi saat memakan binatang-binatang yang sudah terinfeksi sebelumnya oleh ookista yang matang. Misalkan kucing liar ini memakan tikus yang sudah terinfeksi, yang di dalam jaringan tikus ini terdapat kista-kista, sehingga saat masuk ke dalam tubuh kucing, nah si kista ini akan melakukan proliferasi, mengalami fase aseksual, fase seksual, kemudian kembali mengeluarkan ookista dari fesesnya. Sehingga apakah bisa kita memelihara kucing? Sebetulnya bisa, asalkan kucing yang dipelihara ini tidak memakan hewan yang terinfeksi toksoplasma. Misal, makanannya diperhatikan menjadi makanan-makanan yang memang khusus untuk kucing, kemudian tempatnya. Jadi stigma bahwa orang yang terkena toksoplasmosis itu pasti memiliki kucing tidak sepenuhnya benar. Karena ternyata orang ini walaupun tidak suka kucing misalkan dapat mendapatkan resiko terkena toksoplasmosis dari makan makanan yang memang terkontaminasi atau saat memakan daging hewan domestik yang tidak dimasak secara benar. Nah, tadi sudah disebutkan ya bahwa ternyata transmisinya itu bisa dari 3 jalan. Pertama, memakan makanan yang terkontaminasi
dari ookista yang matur, yang kedua memakan